Ambisi Daejeon Red Sparks untuk mengamankan posisi kedua klasemen V-League 2024 hingga 2025 harus kandas setelah kekalahan dramatis dari Korea Expressway Hipass. Laga terakhir fase reguler yang berlangsung di Gimnasium Chungmu, Daejeon, Rabu 19 Maret, berakhir dengan skor 2-3 untuk keunggulan Hipass. Kekalahan ini membuat Red Sparks hanya mendapatkan tambahan 1 poin di klasemen akhir, sehingga tetap berada di posisi ketiga dengan total 65 poin. Sementara itu, Hyundai Hillstatte yang menutup musim reguler dengan 66 poin sukses mengamankan posisi kedua. Situasi ini membuat perjuangan Red Sparks di babak playoff semakin berat. Mereka harus menghadapi Hyundai Hillstatte dengan laga tandang terlebih dahulu di partai pertama yang akan berlangsung di Suwon pada Selasa 25 Maret. Tanpa keuntungan laga kandang di awal, tekanan bagi Red Sparks semakin besar karena mereka wajib mencuri kemenangan di markas lawan untuk menjaga asa lolos ke final. Meski harus menelan kekalahan, Megawati Hangestri kembali membuktikan kelasnya sebagai salah satu bintang utama Red Sparks. Pemain asal Jember ini tampil luar biasa dengan mencetak 38 poin sepanjang pertandingan, menjadikannya sebagai pencetak angka terbanyak di lapangan. Namun, dukungan yang minim dari rekan-rekannya membuat Red Sparks gagal mengamankan kemenangan. Di set pertama, Megawati tampil agresif dengan mencetak 12 poin. Namun setelah unggul 16-14, Red Sparks kehilangan momentum ketika Hipass mencetak 6 poin beruntun, termasuk memanfaatkan kesalahan servis dari Megawati sendiri. Set pertama pun berakhir dengan kekalahan 20-25. Red Sparks bangkit di set kedua dan ketiga. Dengan kontribusi dari Jeng Hoyang dan Pyo Sungju, mereka berhasil memenangkan dua set tersebut dengan skor identik 25-19 dan berbalik unggul 2-1. Sayangnya, pada set keempat, Hipass kembali mendominasi. Setelah tertinggal 14-15, mereka mencetak 9 poin cepat untuk menutup set dengan skor 17-25 dan memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima. Pada set penentuan, pelatih Ko Hye-jin memutuskan menarik beberapa pemain inti, termasuk Megawati. Hal ini dimanfaatkan Hipass untuk langsung unggul jauh sejak awal. Red Sparks akhirnya tak mampu membendung serangan lawan dan harus menyerah dengan skor Agustus 15. Dengan hasil ini, Red Sparks harus menempuh jalan yang lebih berat di babak playoff. Menghadapi Hyundai Hillstatte di laga tandang pertama menjadi tantangan besar bagi mereka. Jika kalah di pertandingan pembuka, mereka akan semakin terdesak di laga kedua yang akan digelar di kandang sendiri. Kini, Red Sparks harus segera bangkit dan mempersiapkan strategi terbaik. Mereka masih memiliki harapan besar jika Megawati Hangestri mampu mempertahankan performanya dan mendapatkan dukungan maksimal dari rekan satu timnya. Laga pertama playoff akan menjadi kunci. Jika mampu mencuri kemenangan di markas Hyundai Hillstatte, peluang Red Sparks untuk melaju ke final tetap terbuka lebar. Jungkwanjang Red Sparks bersiap menghadapi tantangan besar di babak playoff V-League 2024-2025. Pelatih Ko Hye-jin telah menyiapkan strategi baru guna meningkatkan kepercayaan diri Megawati Hangestri, yang menjadi tumpuan utama tim. Red Sparks akan berhadapan dengan Hyundai Hillstatte, juara bertahan V-League, dalam sistem best of 3. Tim yang lebih dulu meraih 2 kemenangan akan melaju ke grand final menghadapi Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Hyundai Hillstatte dikenal sebagai tim kuat dengan pemain asing berbakat, seperti Laetitia Moma Basoko. Oleh karena itu, Ko Hye-jin harus menyiapkan strategi matang agar Red Sparks bisa mengamankan tiket ke final. Dalam pertandingan terakhir melawan I-Peppers, Red Sparks berhasil meraih kemenangan meyakinkan. Ko Hye-jin mengapresiasi performa tim dan menegaskan bahwa persiapan playoff berjalan dengan baik. Para pemain tampil luar biasa setelah sekian lama. Kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk babak playoff, dan untungnya kondisi tim sedang dalam performa terbaik, ujar Ko Hye-jin, dikutip dari The Spike. Megawati Hangestri menjadi sorotan utama setelah mencetak 35 poin dan dinobatkan sebagai MVP. Kehadirannya sangat penting bagi Red Sparks, terutama setelah absennya Vanja Bukilic akibat cedera. Karena Bukilic tidak bermain, beban serangan lebih banyak berada di tangan Mega. Dia menunjukkan permainan yang luar biasa menghadapi blok lawan yang tinggi, lanjut Ko Hye-jin. Salah satu strategi yang diterapkan Ko Hye-jin adalah menempatkan Lee Seon-woo sebagai middle blocker, meskipun posisi aslinya adalah outside hitter. Langkah ini diyakini bisa menjadi opsi tambahan saat menghadapi Hyundai Hillstatte di babak playoff. Saya merasa ini adalah keputusan yang diperlukan, jadi kami sudah menyiapkan diri. Ini bisa menjadi pilihan tambahan di babak playoff, jelasnya. Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan di Liga Voli Korea 2024-2025. Pevoli asal Indonesia itu tampil luar biasa dalam kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas I-Peppers, sekaligus memanaskan isu kepindahannya dari klub di akhir musim ini.
Red Sparks sukses mengalahkan IP Pers dengan skor telak 3-0, 27-25, 25-17, 25-19, dalam pertandingan yang berlangsung di Chungmu Gymnasium. Kemenangan ini mengakhiri dua kekalahan beruntun yang dialami Red Sparks sebelumnya. Megawati tampil sebagai pemain utama dan mencetak 35 poin, dengan persentase serangan mencapai 52,5%. Performa gemilangnya kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain kunci di V-League Korea musim ini. Namun, di tengah penampilannya yang impresif, masa depan Megawati di Red Sparks masih menjadi tanda tanya. Regulasi KOFO melarang pemain asing Asia bermain di klub yang sama selama lebih dari 2 musim berturut-turut, sehingga Megawati diperkirakan harus meninggalkan Red Sparks di akhir musim ini. Rumor kepindahannya pun semakin kencang. Beberapa klub V-League, termasuk IP Pers dan raksasa voli Korea, Haeunkook Pink Speeders, dikabarkan tertarik merekrutnya. Bahkan, muncul spekulasi bahwa Pink Speeders ingin menjadikan Megawati sebagai suksesor Kim Yeon-keung, yang kemungkinan akan pensiun. Tak hanya klub Korea, Megawati juga disebut-sebut diminati oleh tim dari Jepang, Turki, dan Indonesia. Media Korea, Yonhap News, melaporkan bahwa beberapa klub luar negeri telah menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Megawati di musim depan. Di media sosial, para penggemar voli Korea ramai membahas masa depan Megawati. Ada yang berharap ia tetap di Korea dengan masuk dalam kuota pemain asing non-Asia, seperti yang dilakukan beberapa pemain lainnya. Namun, ada pula yang mendukung kepindahannya ke tim yang lebih besar atau ke liga luar negeri demi perkembangan karirnya. Sejak bergabung dengan Red Sparks, Megawati telah menjadi ikon baru V-League Korea. Kehadirannya tidak hanya berdampak pada performa tim, tetapi juga secara komersial. Popularitas Red Sparks meningkat pesat, jumlah penonton di stadion melonjak, dan pengikut di media sosial tim bertambah drastis. Megawati juga telah mencetak berbagai pencapaian, termasuk membawa Red Sparks finish di peringkat ketiga musim lalu untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, serta mencatat 13 kemenangan beruntun di musim ini. Ia juga sukses meraih 2 gelar MVP berturut-turut, bersaing dengan legenda voli Korea, Kim Yeon-keung. Dengan sisa musim yang semakin ketat, perhatian kini tertuju pada langkah berikutnya dalam karir Megawati Hangestri. Apakah ia akan tetap bermain di Korea dengan tim baru atau memilih tantangan di liga lain? Semua masih menjadi teka-teki yang dinantikan oleh para penggemar voli. Tim voli putri Korea Selatan, Daejeonjung Kwanjang Red Sparks, kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan IP Pers dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Performa luar biasa ditampilkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi yang mencetak 35 poin hanya dalam 3 set, sekaligus mengantarkan Red Sparks merebut kembali peringkat kedua klasemen dari Hyundai Hillstate. Setelah mengalami 2 kekalahan beruntun, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, langsung menurunkan pemain intinya dalam laga melawan IP Pers. Megawati, yang sempat absen dalam 3 pertandingan sebelumnya, kembali dimainkan bersama Yeum Hyeseon, Pyo Sung-ju, dan Jung Ho-yang. Sementara posisi outside hitter diisi oleh Jeon Da-bin, menggantikan Vanja Bukilich. Drama terjadi di set pertama. Red Sparks sempat tertinggal jauh dengan skor 13-21. Namun, mereka menunjukkan mentalitas kuat dengan mencetak 7 poin beruntun, termasuk 4 poin dari Megawati, hingga menyamakan kedudukan. Pertandingan berlanjut ke DUC, sebelum akhirnya Red Sparks memastikan kemenangan dengan skor 27-25. Di set kedua dan ketiga, dominasi Red Sparks semakin terlihat. Spike keras Megawati terus menjadi ancaman bagi IP Pers. Red Sparks menyudahi laga dengan skor 25-17 dan 25-19, memastikan kemenangan 3 set langsung. Megawati menjadi bintang utama dalam pertandingan ini dengan mencetak 35 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 52,5%. Sementara rekan-rekannya, seperti Pyo Sung-ju dan Jeon Da-bin, masing-masing hanya mampu mencetak 9 dan 8 poin. Penampilan impresif Megawati ini mendapat banyak pujian dari fans voli Korea. Seorang penggemar terkejut dengan statistik Megawati, bertanya, bagaimana mungkin seseorang mencetak 35 poin sendirian dalam 3 set? Saya hanya bisa terpaku melihatnya. Ada pula yang menyayangkan performa pemain domestik Korea, mengatakan, skor Megawati lebih tinggi dari total poin semua pemain lokal, jadi tidak heran tim nasional Korea tertinggal bahkan di Asia. Selain itu, seorang fans juga mengomentari performa Jeon Da-bin, menyebutnya sebagai pemain muda berbakat yang memiliki dasar teknik sangat kuat. Dengan kemenangan ini, Red Sparks berhasil mengamankan posisi kedua klasemen sementara dan bersiap menghadapi Hyundai Hillstate di babak playoff dengan format best of 3.